Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimai Seikatsu episode ketiga. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan lanjutan episode sebelumnya ketika Saki yang membawa Maya ke rumahnya. Yang mana di sini Yuta tentu merasa agak terkejut karena hubungannya dengan Saki kini telah diketahui oleh orang lain. Namun karena Maya merupakan gadis yang bisa dipercaya, sehingga tidaklah mengapa jika Maya tahu tentang hubungan Saki dan juga Yuta. Lalu ketika Maya telah pulang, di sini Saki pun mengatakan kepada Yuta bahwa ternyata sebelumnya Saki telah mencoba menghubungi telepon rumah untuk meminta izin kepada Yuta sebab hari ini Maya ingin berkunjung ke rumah baru dari Saki. Mendengar hal tersebut, di sini Yuta tidak mempermasalahkannya karena setelah tahu bahwa Maya bisa menjaga rahasia mereka. Lalu agar mereka nanti bisa saling menghubungi jika ada sesuatu, sehingga di sini Saki pun meminta kepada Yuta untuk saling bertukar nomor WA. Hari esok pun tiba. Karena hari ini Ibu Saki baru saja datang, sehingga kini mereka berempat bisa makan pagi bersama-sama. Dan tak lama kemudian setelah ayah Yuta berangkat bekerja, di sini Yuta menawarkan diri untuk mencucikan baju milik Saki dan ibunya, karena biasanya minggu ini adalah giliran Yuta yang mencuci baju. Seketika itu Ibu Saki pun mengatakan bahwa biar dirinya saja yang mencucikan baju. Yang mana tentunya hal ini akan terasa canggung untuk Saki, sebab pastinya Saki akan merasa malu jika Yuta sampai mencuci dalemannya. Seketika itu Yuta pun baru sadar bahwa saat ini di rumahnya ada gadis seumuran yang tinggal bersamanya. Lalu setelah itu ketika Yuta berangkat ke sekolah bersama Saki, di sini Saki mencoba meminta maaf kepada Yuta karena dirinya tadi sempat mengira bahwa Yuta mungkin tidak pandai dalam hal mencuci baju. Dan di sini awalnya Yuta merasa kebingungan dengan Saki yang tiba-tiba merasa berpikiran tentang hal tersebut. Lantas karena Yuta tidak ingin Saki berpikiran berlebihan tentang dirinya, sehingga di sini Yuta pun mengatakan kepada Saki bahwa anggap saja yang Saki katakan tadi hanyalah sebuah ketidaksengajaan. Namun jika Saki menyadari hal tersebut adalah sebuah kesalahan, maka Saki hanya tinggal memperbaiki kesalahannya tersebut. Mendengar nasihat dari Yuta, di sini Saki pun merasa agak baper dengan Yuta karena seolah perlahan Yuta tengah memperhatikan dirinya dengan Yuta yang mau menasehati dirinya jika dirinya sedang melakukan kesalahan. Beberapa saat pun berlalu karena hari ini Yuta lupa membawa seragam kerjanya sehingga kini ia pun harus kembali ke rumah untuk mengambil seragam kerjanya yang tertinggal. Lalu sesampainya Yuta di rumah, rupanya Saki sudah tiba di rumah karena di sana sudah ada sepatu milik Saki. Dan di saat Yuta sedang melewati kamar Saki, ia tak sengaja melihat daleman milik Saki yang kini tengah dijemur di dalam kamar Saki. Dan ketika Saki datang, di sini Yuta pun terlihat sangat panik, sehingga kini ia pun bergegas mengambil seragamnya dan ia pun langsung pergi ke tempat kerjanya. Dan saat berada di tempat kerjanya, di sini Yuta terlihat tidak bisa fokus karena ia masih kepikiran tentang daleman milik Saki. Ditambah lagi karena saat ini Saki tiba-tiba bertanya kepada Yuta apakah tadi Yuta sempat melihat dalemannya, sehingga di sini Yuta pun makin merasa panik sebab sepertinya Saki menyadari bahwa dirinya tadi sehabis mengintip daleman milik Saki. Lalu ketika Yuta baru saja pulang dari tempat kerjanya, di sini awalnya ia ingin tunduk di hadapan Saki sambil meminta maaf atas kesalahannya tadi. Namun ternyata di sini Saki tidak mempermasalahkannya dan menganggap yang dilihat Yuta tadi hanyalah sebuah ketidaksengajaan. Namun yang membuat Yuta makin merasa terheran-heran, di sini sepertinya Saki mencoba menggoda Yuta dengan bertanya pendapat Yuta mengenai dalemannya. Dan karena Yuta merupakan pria yang polos, sehingga ia pun mengatakan bahwa dirinya tentu memiliki ketertarikan terhadap daleman Saki. Tapi dirinya tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh, karena menurut Yuta memiliki sebuah nafsu bukan berarti harus menuruti nafsunya tersebut. Saki yang mendengarnya pun terlihat cukup senang dengan tanggapan jujur yang dikatakan Yuta. Hari esok pun tiba,
Di sini kita diperlihatkan Yuta yang merasa agak aneh dengan Saki karena sejak tadi pagi Saki tidak mengajak dirinya berbicara sama sekali. Dan bahkan hal tersebut juga dirasakan oleh Maya yang merasa bahwa hari ini Saki juga terasa agak berbeda daripada biasanya. Lalu saat malam harinya ketika Yuta dan Saki makan malam bersama, di sini Yuta meminta maaf kepada Saki karena belum bisa menemukan lowongan pekerjaan yang cocok untuk Saki. Yang mana di sini Yuta merasa tak enak dengan Saki karena Saki akan terus membuatkannya makanan sampai dirinya berhasil menemukan lowongan pekerjaan untuk Saki. Namun di sini Saki pun mengatakan bahwa dirinya tidaklah merasa kerepotan. Dan selang beberapa saat ketika Yuta sedang berada di dalam kamarnya, tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan Saki yang datang ke kamarnya yang kini hanya mengenakan daleman dan sebuah selendang di tubuhnya. Dan setelah melepas selendangnya, di sini Saki pun menghampiri Yuta di kasurnya sembari menanyakan apakah Yuta ingin membeli tubuhnya. Dan ternyata alasan Saki melakukan ini karena dirinya merasa bahwa dengan memasak saja belumlah cukup dan ia harus berusaha lebih untuk mendapatkan uang. Oleh sebab itu, Saki memilih untuk menjual dirinya kepada Yuta dengan harapan agar Yuta bisa memberi uang kepada dirinya. Yang mana daripada dirinya melakukan ini dengan orang lain, maka lebih baik ia melakukan ini dengan Yuta yang merupakan pria baik yang ia kenal. Dan ternyata selama seminggu bersama Yuta, diam-diam dalam hati Saki telah dibuat luluh oleh Yuta dan sepertinya dirinya mulai jatuh hati kepada Yuta. Yang mana karena Yuta selalu memperhatikan apapun tentang dirinya, sehingga membuatnya pun kerap kali merasa baper ketika bersama Yuta. Lantas di sini Yuta pun mengatakan kepada Saki bahwa hal yang dilakukan Saki ini adalah hal yang paling ia benci. Yang mana di sini Yuta merasa kecewa dengan Saki karena awalnya dirinya sempat berpikir positif bahwa Saki adalah gadis baik-baik yang tidak akan melakukan ini dengan sembarangan. Selain itu, di sini Yuta juga mempertegas bahwa jika sampai kedua orang tua mereka tahu tentang ini, maka tentunya mereka akan membuat orang tua mereka merasa kecewa. Dan setelah mendengar perkataan dari Yuta, di sini Saki pun mencoba meminta maaf atas kecerobohan yang hampir ia lakukan. Lalu untuk mencairkan suasana, di sini Yuta meminta Saki menceritakan masa lalunya agar Saki tidak perlu memendam perasaannya seorang diri. Karena sepertinya di sini Yuta merasa bahwa Saki memiliki masa lalu sulit sehingga membentuk pribadi dirinya yang saat ini. Lantas di sini Saki pun mengatakan bahwa awal mula dirinya bisa seperti ini semenjak ibunya yang bercerai dengan ayahnya, yang mana sebenarnya ayahnya merupakan pria yang baik, terutama ketika terhadap keluarganya. Namun semenjak ayahnya yang dihianati dan di PHK di kantornya, ayahnya mulai tidak percaya dengan orang lain bahkan dengan ibunya sekalipun. Yang mana karena melihat pekerjaan ibunya yang seorang bartender, di sini ayahnya malah menuduh ibunya memiliki pria simpanan. Yang mana sebenarnya ayahnya sendiri merasa iri dengan ibunya yang bisa menafkahi keluarganya tanpa mendapatkan uang dari ayah Saki. Dan setelah mendengar penjelasan dari Saki, di sini Yuta pun merasa bahwa yang dialami Saki kurang lebih sama dengan apa yang ia alami. Yang mana semenjak ibu Yuta ketahuan selingkuh, ayah Yuta sampai merasa fobia terhadap wanita lain. Namun semenjak bertemu dengan ibunya Saki, di sini Yuta akhirnya bisa merasa senang karena akhirnya ayahnya bisa menemukan kebahagiaan baru baginya. Mendengar penjelasan dari Yuta, di sini Saki pun beranggapan bahwa sepertinya Yuta juga ikutan fobia terhadap wanita karena melihat masa lalu yang dialami oleh ayahnya. Lantas untuk mencairkan suasana, di sini Yuta pun mengatakan kepada Saki bahwa Saki kini boleh memanggilnya kakak karena mereka berdua adalah kakak beradik. Yang mana karena kini mereka telah saling akrab, maka Saki sudah boleh memanggilnya dengan sebutan kakak. Mendengar hal tersebut, di sini Saki pun akhirnya bisa tertawa karena dirinya bisa merasa nyaman bersama dengan Yuta. Dan meskipun dirinya kini merasa nyaman dengan Yuta, namun Saki masih belum mau untuk memanggil Yuta dengan sebutan kakak. Yang mana karena ia takut malah dimanja terus oleh Yuta, sehingga ia tidak akan pernah menjadi pribadi yang mandiri. Oke, untuk pembahasan anime Gimai Seikatsu episode ketiga cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai.
dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.